Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semangat. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Utama, yang paling utama untuk keluarga kita pada sahabat haus, bagi Allah senantiasa melimpahkan nikmat panjang yuswa dunianya, menyempurnakan nikmat sehat wal afiyah wafiriyahnya, terus-terusan dikucurkan berkah karomah untuknya, sehingga terus muncul untuk kepentingan kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saya hormati Pak Kiai, para guru, pengurus Raudhatul Madin, khusus pemangku manati pada malam hari ini, Sahirul Bayi bersama Bapak Yadi Ustadz Ikhwan akhwat warga anak Sabaniyah yang kembali malam hari ini dijiwing, digiring, dipisahkan oleh Guru Agung untuk sampai ke roh yang sudah bisa. Moga Allah kita semuanya Allah dapat sebagai satu amal soleh, sehingga apapun niat hajat doa kita, kalau sampai tadi malam belum bulan ijabah, udah sepulang dari tempat ini semuanya dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hormati pemirsa haus. Al-Fatihah. Alhamdulillah Iya kan berdua iya kan masalah masalah mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Hadirin hadirat jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Puja-puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah ruah kepada habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur 10 menit kabul. Malam hari ini kaki ini bersama sepasang tongkat yang selalu dibisarkan oleh Guru Agung melangkah tempat-tempat indah, karena sesungguhnya kita masih sudah dikirim bisa dari pagi tadi bisa dibisarkan hadir di Megapolitan Jakarta bersama cucu-cucu bangsa kota anak bangsa sampai tadi di dalam asar. Wah, kata saya biasanya kalau arah ke sini apalagi udah masuk ya udah. Alhamdulillah di Sherlock sama si Ade ternyata Sherlock itu nggak balik lagi jalur itu, tapi diarahkan ke Pondok Cabe Cinangka. Berjalan alhamdulillah, kalau menaknya tapi lancar jalan. Alhamdulillah semuanya dibisakan oleh Tuhan. Hanya sampai di sini. Alhamdulillah. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Kemarin tepatnya bulan Ramadan, putra saya
abang menghadap kepada guru agung. Lalu dia bilang, abang maulid yang ketujuh. Terus ini abang bawain permen buat abang. Jadi permen yang suka saya berikan itu adalah permen yang biasa dimakan oleh di sana ya dulu abang. Saya suka bawa. Lalu, oh ini abang yang mau ini hadiah buat abang. Satu lagi abang di maulid yang ketujuh ini abang sudah hafal surah Yunus ayat 57. Iya bang? Coba baca. Ternyata di surah Yunus ayat 57 ini ketepatan di bulan Jumadil Tsani. Jinnya pemirsa abang memahami dengan apa itu? Dapat. Apa yang dimasukkan? Ternyata di surah Yunus ayat 57 menegaskan kepada kita. Pas abang mau baca, kata abang, bang sebelum baca ikuti dulu kata-kata abang. Ya, sok salam. Bisa ikut abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin abang. Ya. Ikhwan akhwat rahimakumullah, ikhwan akhwat rahimakumullah. Sekarang abang maulid. Abang mau membaca surah Yunus ayat 57. Surah Yunus ayat 57. Persembahan hadiah untuk semua ikhwan yang hadir pagi hari ini. Ikuti, dari esok baca, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Lalu abang Sadaqallahul Azim, abang langsung menyambut. Ya ayuhan nas, hei manusia. Bukan manusia biasa. Bahkan kemarin pengersa abah menegaskan kembali. Ada sopir yang sudah ditalkin sama sopir yang belum ditalkin. Duduk bareng di pangkalan, di terminal. Sama-sama sopir. Tapi beda. Kenapa? Di situ ada barzakh. Ada barzakh pemisah. Tapi barzakh ini yang tidak bisa dilihat oleh siapapun, tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tapi beda. Sopir, tukang jualan, sama-sama jualan sayur, sama-sama jualan buah, jual ikan di pasar, duduk bareng di pasar. Tapi beda. Tukang ikan yang satu sudah ditalkin, tukang ikan yang satu belum ditalkin. Kata abah, beda. Kenapa? Karena ada harus. Ya, duduk di sini bareng-bareng. Mohon maaf. Duduk di sini sama. Yang sudah ditalkin sama yang belum ditalkin, duduk sama-sama. Mendengar saya, mendengar Pak. Tapi beda. Ada harus. Ada sekap, tapi tidak kelihatan. Siapa yang membedakan itu? Gusti Allah. Maka, hei manusia, bukan manusia biasa. Kalau yang sudah ditalkin, unsur manusianya itu harus ada 3. Punya raga, punya nyawa, punya
rasanya ya rasanya. Kalau yang sudah ditagih, manusia yang dipanggil di sini punya raga, punya nyawa, punya rasa. Kalau cuma punya raga tapi nggak punya nyawa, mayit, dari panggil, nggak masuk. Bagaimana kiban, mayit dibayar ini. Maka spesial kata saya. Tapi Manaki malam hari ini di Cibogo di rumah Pak Yadi, alhamdulillah kita betul-betul menyatakan kita sedang apa? Sedang manakiban, bukan cuma di Roboh, tapi kita di samping Bukit Sofa. Tadi udah lewat naik tadi. Sofa Marwah Sumur. Dari tadi nggak ada yang berani duduk di situ. Kata saya, kalau ada yang berani duduk di situ, takutnya kalau petugas duduk di situ, pas habis baca mankoba langsung hilang. Tapi tuan rumah Pak Yadi duduk situ kuat. Oh, dia punya rumah. Kalau sampai dia pun diurung. Allah. Hei manusia yang punya raga, punya nyawa, punya rasa, telah datang. Telah datang kepadamu, kepada kita semuanya. Apa? Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Mau'izah. Jadi mau'izah itu spesial banget, disuguhin meja. Jarang-jarang sama sejadah ada di atas meja. Oh, ada sus. Makasih Pak Yadi. Alhamdulillah. Saya mau balik sama susu. Sampai mana tuh? Gara-gara susu. Allah. Datang kepada kita semuanya. Apa? Yang pertama mau'izah. Tapi mau'izah itu terbagi dua. Ada mau'izah nasihat buat diri sendiri, ada nasihat itu buat orang lain. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Tapi tidak lain. Untuk diri, untuk orang lain sama. Mau'izah yang dimaksud tidak lain dan bukan yakni la ilaha illallah. Lakin mau'izah. Nasihat itu kalau kata orang tua di rumah terus ingat paeh. Kalau kata orang terus ingat mati. Kita mah diingatkan terus oleh guru agung kita dengan kalimat thayyibah. Bukan nunggu nanti, tapi dari sekarang sudah dilatih supaya pas nyampe kepada titik habis masa kontrakan kita, lisan ini, napas ini sudah terbiasa mengucap la ilaha illallah. Ini nasihat. Oh, ini bahwa kita nggak selamanya tinggal di kontrakan ini. Kalau habis masa kontrakan, kita nggak nunggu diusir sama Satpol PP. Udah pulang aja kalau ada yang nonton. Udah pulang, nggak bingung diusir dari kontrakan ini, kita masih punya kapling, dapat bersama. Alhamdulillah. Makanya kalau yang di sini di Almatin, ya, yang hidupnya masih ngontrak, yang belum punya rumah, nggak usah khawatir. Selama kita semuanya sudah kita zikir, maka kita sudah punya kapling di sono. Alhamdulillah. Oke, yang ngontrak selamat kontrak. Toh yang punya rumah, yang punya sertifikat aja kata abah, itu judulnya ngontrak. Alhamdulillah, luar biasa. Nasihat. Lalu mau itu juga nasihat ini buat orang lain. Tapi ketika kita nasihat ini berlaku untuk orang lain, harus apa? Harus sabar. Karena tidak lepas. Ketika kita makin cinta, makin lekat dengan guru agung, luar biasa kecintaan kita. Baru pulang dari Sinarasa, belum nyampe ke Almaty, baru sampai Kawawi, baru sampai Bandung, itu otak itu terbayang, pengen balik lagi ya. Itu kalau nggak mikir hitungan bis bisa jadi 3 hari, gue mah nggak mau pulang gitu. Karena bis kalau sampai kita nginap lagi, nambah lagi harga.
Bingung lagi panitia. Terus kudu nombokin. Ayo apa beres? Apa berangkat? Yang penting pokoknya mah udah didoain sama Abah. Makanya selamat Maulid untuk Almatin yang kelima. Semoga makin berkah istiqomah di dalam melaksanakan mengamalkan kecintaan luar biasa. Makin cinta kepada Guru Agung, sabarnya pun harus makin lengkap. Ngajak teman, ngajak saudara, gak mudah. Sabar saja. Ini dakwah. Dengan cara apa? Lindungi kalah. Oke, lemah lembut. Tunjukkan saja sikap baiknya. Jadi jangan tampang sudah lama, toiko, jika makin banyak, ngalege. Wow, lihat orang yang belum ikut, yang mikir, jika masih itu aja, sudah menulis, ngalege nya. Biarin aja, dia masih senang subhanallah, masih senang. Tapi kita contohkan sabar. Maka berhak kita semua mendapatkan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua wajib kita. Alhamdulillah. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Datang malam hari ini ke sini dikirim juga oleh Tuhan. Kalau bahasa Sunda mati nararaga walimatul khitan dikenanya sudah ya. Jadi kalau bahasanya gini, setiap orang tua yang mengkhitan putranya pasti punya cita-cita dan tujuan serta doa. Pasti. Satu, harapan orang tua yang mengkhitan putranya supaya putranya setelah dikhitan jadi suci, setelah bersih suci ketika dia melakukan ibadah leluasa, maka ketika anaknya sudah suci, leluasa melaksanakan ibadah, maka pahala ganjarannya akan ngocor buat orang tuanya. Intinya apa? Pengen punya anak yang musuh. Tapi tidak cukup begitu Bapak Yadi. Entah bila akbar aku tidak. Ente mah boleh pegawai daya ambil tema akibat begitu. Karena kalau kita ambil akbar baru kayak mulai ilahi kiai andi daya andi sekarang matot oleh kapan. Kayak meresap. Kalau kata pengesabak perlu amat. Tapi ternyata tidak cukup hanya dengan doa itu. Setelah kita ikut ini urutannya. Karena kata pengesabak tidak akan lepas dari keilmuan. Tetap orang harus tahu. Satu, ketika kita pengen punya anak yang soleh, ketika lahir ke alam dunia buru-buru diadanin. Di Almaty, di Ciseeng, Cibogor sama. Suhu kan beda. Ayo di Bogor mah ada orang baru lahir langsung diadanin, ada di Cibogor mah ada orang yang baru lahir langsung dikieukeun. Halo, satu, tes. Ya jangan. Biar apa? Kata apa? Itu pelajaran eta budak supaya dari semenjak dini telinganya sudah terbiasa dan tahu siapa rohnya, kemana tempat menyembah dan kemana tempat meminta pertolongan. Tahu, sudah terbiasa di telinganya. Alhamdulillah. Beres jalan, belum cukup. Lalu apa? Kasih nama yang baik. Kalau kita belajar ini dalam kitab Fathul Mu'in, kalau ngasih nama ke anak, kalau laki-laki ada Ahmad, Muhammad, kalau perempuan ada Siti, Aminah, Khadijah, Ruqayyah, yang cakep gitu. Kasih nama yang baik. Jangan sembarangan. Mentang-mentang punya anak lahir di pasar Verbo bilang Jumat dinamain anaknya Sargo. Kasih nama yang baik buat anak, oleh sembarangan. Bila perlu apa deh, ambil tanya ke kiai. Kalau kita mau punya guru agung, banyak yang nanya kepada pemirsa apa minta dikasih nama. Pakai bahasa Arab yang cakep, kalau nanya kan jadi tahu apa maknanya. Jangan sembarangan. Sekalinya ngasih pakai bahasa Arab. Hanya anaknya masuk SD, ditanya nama kamu siapa? Tony. Nama panjangnya siapa? Saya Tony Rojin. Jadi bahasa Arab kita mah setan. Jangan. Kasih nama yang baik. Perempuan ada Siti. Sekali ngasih nama ke anaknya, kasih nama bawa ada Siti. Ujungnya Siti Amalaya.
Kurang Sunda mah amalah yang mah acak-acakan. Jadi hidupnya acak-acakan, udah perawan juga bangun tidur, malas banget nggak benahin tempat tidur. Ada di sini yang begitu ada. Ganti nama lu. Siti Ambalaya. Sekarang lagi tren. Pokoknya anak saya supaya gak ketukar. Pokoknya harus ada nama emak dan bapaknya. Datang kiai, kasih nama dong buat anak saya. Oh gitu. Nama bapaknya siapa? Abbas. Nama bininya siapa? Kokom. Kasih nama anaknya Basko. Dia ketukar tapi dah. Gitu. Banyak kebayangan bapak di mana lah itu. Gitu. Kiai pokoknya jangan sampai nggak ada nama saya. Nama bapaknya siapa namanya? Sepan. Ada Sepan ada. Ada Sepan ada. Bini lu siapa namanya? Cici. Ngaran anak Panci. Kasih. Sudah cukup belum? Sesungguhnya anak yang terakhir ke alam dunia itu tergade. Maka igadean perlu di kita tuh hakikat. Makanya kita kalau itu jadi percontohan tuh Al-Hanin Nawawi itu Abbas sendiri yang mencoba itu jadi percontohan. Di Al-Hanin itu pemangku manaki buat 1 tahun itu sudah terisi penuh. Jadi ada yang sampai nggak kebagian, sepengen tapi nggak kebagian. Ditambah lagi apa? Yang hakikah, tolak bawah, sudah nggak mikir harus kemana nih, harus kemana? Buat mau gimana kan? Di sini bersama kita buat ikhwan, kalau mati. Yang niat mau hakikah, tolak bawah, udah mana nih? Mau manakikan, kasih. Gitu. Ini jalannya dari ini udah hakikah, tebus. Ada yang datang ke saya ya. Jadi gimana? Saya mau orang nggak mampu. Dulu waktu anak-anak saya kecil, boro-boro buat APK buat makan sehari-hari aja susah, boro-boro buat beli kambing. Tapi sekarang anak saya udah pada gede, udah bisa usaha, cuma buat beli kambing gua mah ya kebeli. Jadi gimana? Ya udah beli kambing. Tapi jangan si anak kasih tuh duitnya ke emaknya, emak bapaknya, karena tidak ada kewajiban anak yang menghakikah diri sendiri. Kasih ke emak bapaknya, biar emak bapaknya beli kambing, potong, niatkan saja sedekah Allah. Masih. Tuh. Sudah beres? Belum. Nama sudah cakep, sudah yakin kan? Maka apa? Datang kepada pengusaha apa? Doakan saya supaya anak saya punya anak biar jadi anak yang soleh dan soleh. Kata Abah salah udah gitu. Kenapa? Jangan minta didoakan pengen punya anak yang soleh dan soleha. Tapi gimana? Abah doain saya biar saya jadi orang tua yang soleh dan soleha. Jadi kalau kita datang ke Abah minta didoain anak yang soleh itu mau diterima kan? Salah dong. Tapi Abah doain saya biar saya jadi orang tua yang soleh dan soleha. Jadi di ajaran mana-mana nggak ada. Di ajaran mana-mana nggak ada. Kenapa harus orang tuanya yang soleh dan soleha? Kalau orang tuanya sudah jadi orang tua yang soleh dan soleha, maka berarti otomatis itu orang tuanya berarti sudah jadi anak yang soleh. Buat siapa? Buat orang tuanya. Kan Pak Yadi kagak lahir dari batu. Benar begitu? Lah ilokan. Pak Yadi lahir lepek. Kagak lahir dari orang tuanya. Kalau Pak Yadi jadi orang tua yang soleh berarti sudah jadi anak yang soleh buat orang tuanya. Berarti kata Abah kalau orang tuanya sudah jadi soleh dan soleh buat orang tuanya berarti yakin otomatis anak kitanya pun akan jadi anak yang soleh buat siapa? Buat kita orang tua. Ini mau nemu ya itu mana-mana. Ini acara Quran aku juga luar biasa. Luar biasa. Jadi gimana caranya orang tuanya biar soleh? Gak boleh egois. Nyuruh sholat ke anak, bapaknya masih pakai kolor aja. Gak bisa. Bapak banyak kudu soleh. Dengan cara apa? Contohan. Contohin yang baik. Tadi dari kecil sudah dibiasakan telinganya mendengar kalimat thayyibah, sudah biasa mendengarkan adzan, sudah tahu siapa rohnya, telinganya sudah terbiasa. Contohin sama mama bapaknya. Karena mohon maaf, itu ternyata terjadi, nyata. Ada orang tua ketika anaknya lahir, bapaknya tuh bisain adzan. Pak anaknya sudah lahir, kata dokter adzanin, iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ditakbiran. Itu bisa. Itu dia belajar gitu.
contohin nama orang tua. Anak lahir kalau ada contoh. Kalau kita mah pakai ayat suci Al-Quran, cari ayatnya yang apa gitu kan. Anak nangis, ada orang yang nangis gitu, ada ayo rok juri. Anak nangis, buru-buru angkat sama emaknya, cari ayat suci Al-Quran, baca. Kita abah biasakan, cari ayatnya yang apa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Ustaz kepanjangan Yasin mah jangan ini pendek tapi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Ustaz jangan waqi'ah walaupun pendek tapi kan loba. Cari lagi yang pendek tapi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Ustaz masih kepanjangan, cari lagi yang lebih pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Panjang kene, yang penting lebih pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz panjang kene, buru-buru ditahlikin. Aduh, saya mah boro-boro baca Quran. Di bulan Jumat di Tania itu taknya terakhir itu tilawah. Kemarin pemirsa apa sampai nyentong, Kadek, pulang mah ikhwan kudu belajar tiap hari. Jangan suka ikut-ikutan kaum lain. Karena ketika ini hadis Nabi, ketika kau ikut satu kaum maka engkau berarti ikut di dalam. Lapan Allah kata sahabat. Karena bulan ini bulan tilawah. Lapan Allah kalau ditulis secara Latin orang mau sok diiluan cek abah nulisna ALLAH ulah Allah. Orang mah tetap cek abah tulis nama ke O ALLOH Allah. Kalau saya ngajak santri kieu mengucapkanlah pada Allah itu lamnya lam jalal lam istimewa yang diperuntukkan hanya untuk kepada Allah. Bibirnya nggak usah monyong tapi bulat tapi dalam di dalam. Kumaha carana? Lihat ke dia. Allah bulat dalam tapi bibir nggak usah monyong. Allah begitu. Abah itu kori, ya. Abah itu kori. Abah itu bahkan itu luar biasa. Kalau saya ini cerita Abah itu ketemu Umi almarhumah dulu itu. Karena Abah itu kori, kepanggil kemana-mana, masuk bulan Ramadan. Banyak masjid-masjid yang memperebutkan Abah supaya jadi imam tarawih. Subili. Dan di antara masjid-masjid yang memperebutkan Abah, ada satu masjid yang masjid itu dekat dengan rumah Umi. Hanya terpilih lah itu masjid. Tapi memang ketika beres tarawih ternyata kalau kata kita mah suruh ngopi gitu ya, ini ngopi di rumah Umi dan ditanya sama orang tua Umi gitu, hari ajengan suka ngaulang ayah suka ngajar ada terus hari padang belam hari balong gaduh punya balong itu entang punya balong itu gaduh iya panu itu terus ada kegiatan saat di tenang menakiban we kita agak diam itu ada itu cerita tapi ngejawab gitu ternyata api jadi luar biasa Allah tilawah Allah kemarin sebelum pulang apa sampai bicara kurang awas kalau ikut kemarin dikasih yang bagus Allah lain Allah lagi Allah apalagi jadi Allah cek apa udah mau beda udah ilu udah Allah kudu gitu tapi kadek bibir teu monyong bibirnya nggak monyong tapi jadi dia Allah abdi mah kumaha Gusti Allah biarin ingus keluar juga nggak akan dielak biarin sama Allah aja ngegelo dan Allah timang anak aduh sama nggak bisa tuh baca Quran aja tuh bisa ke salawat nabi salawatan memang anak ada
kita apalagi ke Bani Hashim kan, ke Bani Hashim salawat Allahumma sholli wa sallim. Sekarang ada Bani Hashim ini salawat tarekonya ada perang tadi ulah orang bisa sawan. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya kan? Ada ya. Itu 2017 pemirsa Abang pernah mencontohkan itu di Newton. Di Newton di Bandung. Pernah nih cuma mencontohkan gitu teh soal triko dengan ada perang. Akhirnya Kiai Atep kok manapin di Lembang bersama Juda karena waktu mengejar waktu supaya tidak terlalu apa namanya bahasa Sunda tidak ngayayai gitu, tidak terlalu lama. Akhirnya dipercepat dengan digunakan Abah pernah mencontohkan itu hanya di Lembang. Lalu kemana sebelum di mana di pengesah Abah di Bandung di Alwi ya ada juga begitu. Sampai anak saya bilang begini kata si Abang, "Bi, kok jadi cepat ya?" "Iya, Abang cuma mengikuti aku." Jadi cepat selesai. Kemarin ternyata di pusat dipakai lagi. Selesai. Sebagian tidak tahu, tapi saya tahu. Ya ada dipanggil sama Abang. Tapi apa kata Abang? Ini benar mau menang, kurang pakai perang ya. Ikhwan teh kudu peka ini tadi. Ikhwan teh kudu peka tidak ujug-ujug kita akan meraih 9 kemenangan kalau kagak perang dulu. Hayu mana kebat ini dalam rangka merayakan 9 kemenangan. Enggak ujug-ujug enak langsung menang. Sebelum menang itu kudu perang heula. Besok istilah itu kita lagi perang ini. Sing sigap. Maka saking wajibnya berangkat. Bagi yang belum kelihatan ancer-ancer punya ongkos buat ke Istiqlal, kata Abah sok berangkat di ayeuna jalan kaki. Sugan we sampai tanggal 23 mah nyampe. Jalan gitu. Untuk cabai itu Allah, ini sakit-sakitnya. Kita dari perang. Hanya kata Bang Sabah kegiatan, hadir bagus sampai itu sampai pas momennya gitu. Tapi sekali lagi tadi ketika saya ngobrol ini bukan maklumat, tapi pengesabah pernah mencontohkan seperti itu. Kalau tadi kayak tadi itu gitu ya, ini ciri khas Almatin saya itu paling senang kalau udah Almatin gitu ya. Kalau kata Ustaz Hoyer yang suka ikut saya ya, enak apa biasanya kalau sudah beres khotman masuk manakibat baru kori saja sudah langsung banyak yang tahu baju. Tapi kalau di Almatin kan dirinya pakai hardok itu enak, ya segar gitu. Jadi di Alhamin dulu pernah nyoba, di Alhamin di Rawa Bebek di Bekasi pernah nyoba pakai gitu. Ustaz Kamal imam di sana, apa Hampura, maafin apa tadi pakai hardok, atau lain di kamari, kata apa bukannya dari kemarin atau pakai hardok, enak kok. Itu luar biasa. Makanya kalau ke tim Hadjo Almatin pokoknya aku padamu makanya Almatin masalah disebut Abah udah disoba apa sudah jadi disebut komodai ya mau di teman Abah banyak sawai rando mantap gak sia-sia gitu ya gak sia-sia dan dana udah kayak pengantin sunat. Allah disawet, tapi kesempul sama itu setiap tahun akhirnya selalu ditanyakan dari Almatin gitu. Alhamdulillah Imam anak pakai sholawat kalau nggak dibiasakan kita mau punya Bani Hashim sholawat bisa sholawat panjang-panjang Allah Rasulullah Nabi Muhammad Alaihi Muhammad sholawat contohkan oleh orang tua pengen punya anak yang soleh orang tuanya kudu soleh gitu. Ini pendidikan orang tuanya harus soleh. Maka yakinkan ketika sudah dicontohkan oleh orang tuanya sudah terbiasa membaca Quran, orang tuanya sudah terbiasa bersolawat. Sekarang orang tuanya sudah terbiasa dzikir. Anak kita alhamdulillah syukur. Kalau saya itu kalau nangis itu bahasanya gini, nuhun abah nuhun. Semenjak ikut dengan guru agung si Abang dari semenjak kecil anak-anak saya bawa kan ikut mana kiban di mana pun gitu. Karena terbiasa saja, dia terbiasa. Jadi jangan sungkan ajak anak-anak kita, cucu kita
Kalaupun dia di tempat menakiban lari-lari dong kajen kenapa biarin. Tapi telinga anak itu walaupun dia sambil lari-lari dia nggak dengar. Emak bapaknya lagi zikir padahal dia lagi main-main, tapi kadang sambil main-main ngikutin seolah-olah kayak main-main, tapi memang sambil main-main nih sama temennya karena kita sedang zikir dia dengar. Dia bilang dok dia ngikutin tuh sambil bercanda. Berarti apa? Connect. Ya, apa itu gak pernah ngelarang kalau ada anak kecil lol gimana dosa kata apa ya, bahkan yang luar biasa pada saat apa ya, tapi malah ikat tuh anak kecil malah ikat. Kalau komandan perang tempat menakiban dulu patah poin kita yang luar siap kolot aduh kalau anak-anak itu contohkan oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya zikir, contohkan saja. Ikuti saya zikir. Anak saya ditanya, abang cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi kiai, mau jadi ustaz nggak? Enggak. Waduh. Kata yang nanya, kok kan bapaknya kan bisa ustaz. Kenapa nggak mau jadi ustaz? Enggak. Kenapa? Abang mau jadi wakil talqin. Kita jawaban. Jadi wakil talqin bang. Iya. Kapan? Ntar aja kalau abinya udah gak ada aja. Saya cerita itu ke abah sampai ngakak. Siap. Bang, jadi, emang abang bisa naik? Bisa. Karena suka ngeliat ya. Emang langsung silah. Sih. Itu ngeliat, kan kebiasaan ngeliat. Sekarang kalau ditanya, kalau yang nanya Ikhwan kan apa lu? Itu apa ya namanya? Dan kenapa kamu jadi ustaz? Kenapa kamu jadi wakil talqin aja ya Abi? Allah, kapan bang? Entah kalau Abi udah nggak ada. Jadi abang wakil talqin. Ya Allah, yang terlihat, yang terdengar oleh anak kita itu yang akan menjadi pemicu. Itu yang akan menjadi cikal bakal. Mohon maaf. Maknya sering ngarumpi, anaknya pun akan pintar ngarumpi. Bapaknya pintar ngusep, anaknya pun akan pintar. Gitu. Nah kenapa? Balik kemana? Mancing dulu bapak, ikut atuh. Ikut. Udah nawan, udah ngajagaan cacing. Pegangin cacing bapak sampai tangan. Udah ngaju udah. Menang ikan jagain nih dileletik dibawa ke empal sudah diajarin mancing otomatis tuh anak pintar mancingan minimal mancing keributan kita. Allah nggak salah guru aku mah nggak salah. Anak yang soleh orang tuanya kudu soleh. Contoh, kitanya kudu soleh. Mudah-mudahan di Nararaga ini kalau apa nih efeknya bukan cuma nanti di alam dunia lagi kata abang sekatingan. Banyak kan kejadian punya anak tiga-tiganya sudah terbiasa dari kecil dicontohkan mendengar zikir, mendengar ayat suci Al-Quran, mendengar sholat, sudah terbiasa tuh telinga, terbiasa. Datang bapaknya tersakarat. Ya, terengap-engapan. Datang anak pertama, sudah nggak ada keraguan anaknya. Ambil air wudhu, langsung ambil Quran, baca Quran di hadapan orang tuanya sambil nangis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil kalau kita bersama awas seperti mustahil sampai di leho kalau luar dan sila lagi anak pertama baca Quran sampai nangis ya orang tua. Datang anak yang kedua karena sama pintar baca Quran dipesatkan di sini rasa kan benar pulang ke rumah kalah
Lihat bapak lagi sekarat, kakaknya baca Quran, ikutin lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Enak gak? Enak gak? Enak yang ada di dia tuh. Nah, pertama baca Quran, kedua baca Quran, datang anak ketiga, paling bungsu, paling bontot, usianya baru 5 tahun, karena sudah terbiasa dari kecil, dibawa ke tempat manakiban, mendengar ojang baca tasbih, baca Al-Quran, baca sholawat, mak bapaknya pun di rumah sama suka baca Quran. Alhamdulillah, anak yang ketiga pun lihat kakak-kakaknya baca Quran di hadapan orang tua yang di sekolah, yang ketiga pun tidak mau ketinggalan, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Mim patah mah, ta patah ta, lam domah lu, ba domah bu, ta patah ta, mata lu buta. Tapi orang tua yang lagi sekarat nggak ngerasa diledek, kemana? Tapi yang ada apa? Yang ada bunga, bahagia, senang. Kata abah, kata kebungahan kolot, ngadengnya anak bisa baca Quran, itu ikhlas luar biasa. Bunganya itu melebihi langit dan bumi. Bunga ada yang baca Quran itu bunga. Sekarang kalau salah punya anak tiga-tiganya tidak terbiasa, mohon maaf. Makanya dulu pengusaha itu mengajarkan lamun nikmat ari kanikmatan kagenahan ulah sok dipukut ku sorangan. Jangan suka nikmatan itu, jangan suka pengen enak sendiri. Ajak dong. Ajak siapa? Ajak suami kita yang belum ikut, ajak istri kita, ajak tetangga kita, anak cucu mantu. Contohkan ke anak-anak kita. Kalau salah contoh, mesti orang tua lagi sekarang, anak pertama datang, bukannya buru-buru ngambil al-wudu, ngambil Al-Quran, malah apa? Datang ke hadapan orang tua yang lagi sekarang, rambut diracung-racung, celana dikedodor-kedodorkan, sempak ke mana-mana, rantai segede beduk. Lain baca Quran malah apa? Di hadapan orang tua yang lagi sekarang, andai ku tahu kapan tiba ajalmu, ku akan memohon Tuhan tolong bunuhlah bapakku. Bapak menunggu sekarang si bocah kita kolok bisnis ini bacakan Quran bagi laguan. Datang anak yang keduanya perempuan perawat, kena sama ke tempat manakiban belum pernah diajak, ke tempat ngaji gak pernah diajak, mendengar Al-Quran dari orang tuanya nggak pernah, dicontohin nggak pernah. Apa yang terjadi? Lihat kakaknya mah malah nyanyi di hadapan orang tua yang sekarang. Itu anak yang kedua yang perawan malah ikut-ikutan. Yuk kita goyang sama-sama, yuk kita joget sama-sama, hilangkan derita yang ada bersama-sama. Bapaknya kemarin abah gimana akibat sampai nyontohin kalau yang seperti itu salah langkah namanya. Kita teh padahal mah sepele ku Gusti Allah diciptakeun dengan dua suku, suruh ngurus dua kaki aja kadang suka salah. Ajaran abah nih, ngurus dua kaki itu ajaran abah sampai begini. Masuk masjid kaki kanan duluan, keluar masjid kaki kiri. Masuk rumah kaki kanan duluan, mau keluar, mau usaha, mau berangkat kerja, mau ke pasar, jangan salah angkatkan kaki kiri sebelum melangkah. Niat saya untuk melaksanakan sunnah baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Mau usaha ibadah, niat dulu, jangan salah langkah. Kalau sampai salah langkah, masuk masjid kaki kiri, keluar masjid kaki kanan, keluar rumah, masuk rumah kaki kiri, keluar rumah kaki, itu salah langkah. Hanya ujung-ujungnya kata abah humariring, ujung-ujungnya apa? Sambil ngelamun, itu sambil ngelamun sambil perjalanan ini. Kata abah sambil nyatokin itu. Eta teh apa lagu eta teh salah langkah. Ujung-ujungnya apa? Jadi si kecil manu gelo bertanya pada rumput yang bergoyang. Kayak topi liar ngahulang ayah ke Istiqlal, lagi bingung mobil ayah tapi jam bensin ngahulang, bukannya buru-buru tinggi malah apa? Cicing di hadapan lapang ada rumput. Ngahulang
wahai rumput yang tergoyang, saya pengen ke istiqomah. Gelo aja. Kata Abah itu akibat salah lah. Pindahan rumah, kalau baru ngisi rumah yang baru, dek. Ini resep dari Abah, kalau ngisi rumah baru, oh kita kan kalau di kampus sudah kebiasaan harus hari Abah. Kata Abah, ini resep dari Abah, kalau mau pindahan rumah, cari hari kelahiran istri. Hari kelahiran istri. Jadi, hari kelahiran istri hari apa? Hari itu. Kedua, yang jalan duluan bukan suami yang masuk ke rumah duluan, tapi istri. Karena kenapa? Kalau bahasa Abah, karena istri anu nguruskan pangbeasan. Karena istri yang akan ngurus ekonomi keluarga itu istri, biar kita jangan salah langkah. Istri dulu. Ya mau. Ini kan rumah papa yang beli, papa yang bisa, papa dulu dong. Mana anu muka kunci, mana anu salah itu. Tapi ajaran dulu. Jangan salah langkah. Itu. Pengen punya anak yang soleh, maka orang tuanya harus soleh. Dicontohkan tadi, di dunia udah kelihatan. Salah langkah, salah nyontohan, apalagi salah dulu. Wah, sudah. Salah kesana. Salah langkah, salah kesana. Sudah. Orang tuanya pengen punya anak soleh, tapi orang tuanya tidak berusaha untuk jadi soleh. Selesai sudah. Cuma ngimpi. Maka syukur, alhamdulillah. Kita dibimbing oleh orang tua rohani kita, ulama kita, bangsa apa? Akhirnya apa? Terbimbing orang tua. Ya, jadi kita tuh yang punya anak, ya saudara, ini orang tua, dibimbing oleh orang tua kita, orang tua rohani kita, bangsa apa? Orang tua rohani kita jelas kesolehannya, maka kita pun terbawa soleh dan mudah-mudahan soleh. Bukan cuma namanya soleh, tapi anak makin jadi anak yang soleh. Alhamdulillah. Maka di kesempatan yang baik ini, yuk biar kita semuanya terbawa soleh dengan orang soleh, supaya kita pun mendapatkan hak, mendapatkan ketetapan dari Maha Yang menetapkan. Maka di kesempatan yang baik ini kita sama-sama merapat kepada juru selamat. Kata lain agama batul wain boga juru selamat, orang yang boga juru selamat. Siapa juru selamat kita? Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajar. Kata Abah, ngimpi orang yang ngaku takwa, ngaku beriman ke Gusti Allah, tidak melewati talqin zikir. Ngimpi. Berarti apa? Kau bahasa Abah, berarti eta jelema edan kurang setan. Orang ngaku dia beriman kepada Allah, ngaku takwa kepada Gusti Allah, tapi tidak melewati talqin zikir, maka dia jelema edan kurang setan. Anak saya salah dengar si Abang, di rumah. Kemarin Abang ngomong orang Medan kurang setan. Abang udah salah lagi orang Medan. Terus kadang ngelot, salah. Bukan orang Medan kurang setan. Jelema sapotong berarti ngaku saya sudah beriman. Oh. Makanya di surah Ali Imran ayat 16-17 ketika ngadoa, mulipak ngadoa, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, saya sudah beriman. Salat sudah, ini sudah, berarti saya sudah beriman. Tapi tidak menetapkan inti takwa, tidak menetapkan inti dari iman, tapi zikir. Maka selamanya itu hanya diucap, tidak jatuh. Orang-orang kafir saja di surah Al-Baqarah itu ngaku saya sudah beriman, tapi ternyata apa? Munafik. Kenapa? Ngaku sudah beriman karena dia takut dibunuh, takut kelaparan. Di surah Al-Baqarah itu. Akhirnya apa? Ngaku saya sudah beriman. Berarti ngaku beriman, ngaku bertakwa mah cuma ngaku-ngaku. Dan jelema iman mah jelema soleh mah kalau ngaku, yo bilang soleh ya. Begitu. Karena kalau ngaku nggak jadi. Dari bahasa Sunda mengenangnya, lamun hayang mau menang, lamun ngaku mau jadi. Jangan suka pengen, kalau pengen nggak akan dapat, kalau ngaku nggak akan jadi. Kita topik yo kiai, kita topik yo kiai, tapi bukan kiai. Tapi yang yang kiai siapa? Ya orang lain, terserah. Yang datang, wakil tauhid cium tangan, punten.
Ini sedang riadoh kalau viral itu, termasuk saya. Meriadoh apa? Meriadohkan hati. Kalau ada di sini ada ikhwan yang sudah lebih tua dari saya, kalau saya masih cute kan? Masih cute. Gitu kan? Ini macam sekat nyukur jenggot aja mungkin. Kalau udah cukur jenggot, oh, lebih muda. Gitu ya, sekitar setengah tahun malahan. Gitu. Kalau ada ikhwan yang lebih tua dari saya, cium tangan ke saya, itu saya hati itu sedang riadoh. Kenapa? Sedang riadoh. Mereka bukan mencium tangan saya, tapi mereka mencium tangan bangsa mengasabah. Karena masuk ke ruangan manakiban, langsung dilebelan waktu tahu kita ngerasa apa? Kalau di bulan Jumat di tanah ini adab namanya. Alifnya itu adab. Ada cium tangan. Tidak lantas saya mencium tangan. Berkah ya. Berkah manusia. Kita malu. Jadi ketika ada cium tangan, saya nanya Allah ada. Saya itu tahu itu. Ya Allah, dengan segala kemuliaan, dengan segala kesucian, dijaga, ditutupi ini aib si Andi, ditutupi segala kekurangan si Andi. Kalau Allah mau melalui guru mursyid kita dibuka sedikit saja celah aib kita. Si Andi boro-boro mau ngomong begini, malu. Kalau dibuka aibnya sedikit saja sama Allah melalui. Tapi alhamdulillah kita berguru kepada mursyid kita yang luar biasa, kepada guru kita. Ribuan yang datang, tidak ada satupun yang dibukakan kekurangannya, tidak ada satupun yang dibukakan aib. Wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Jaga kehormatan saudaramu, jaga kehormatan orang lain, maka Allah yang akan menjaga kehormatan kita. Itu ajaran dari guru kita. Ayo, supaya kita masuk ke dalam ketetapan Allah. Duduk yang enak, jangan ada yang tertinggal. Kalau yang sudah mendapatkannya, batu pikir, badalkan orang-orang tercinta kita yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Siapa dulu? Ajak agar kita bersama-sama hidup dengan doa. Pertama, yakinkan dalam hati yang mentalkin kali ini, yang mengajarkan, mengijazahkan talqin zikir pada malam hari ini langsung guru agung kita pada saat Aus. Saya hanya dipinjami lisan saya untuk menyampaikan ini kepada jamaah semua. Ingin soleh, ini jat soleh. Ingin khusyuk, ini khusyuk. Ingin sabar, ini sabar. Ingin berkah, ini. Maka yakinkan yang talqin malam hari bukan si Andi, jasadnya dilihat adalah si Andi, tapi hakikatnya adalah guru agung kita yang langsung memberikan ijazah talqin zikir pada malam hari. Paham? Paham? Yang kedua, ikuti mukadimah zikir. Mukadimah hatinya pembuka, buka hatinya selebar-lebarnya, sing luas, buka selebar-lebarnya. Biarkan hanya zat Allah saja yang menetap dalam hati kita. Jangan ada yang lain. Jangankan harta benda, anak istri, diri kita sendiri. Kalau masih ingin ada dalam hati kita, detik ini pula usir dari hati kita. Supaya tidak ada yang lain kecuali kita. Ikutin mukadimah zikir bisa saja. Jangan ada yang ketinggalan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli bifutuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil aliyil azim sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka.
Itu mukadimah zikir, tidak harus apa, tidak harus dihafalkan, tapi ada dua zikir yang harus kita amalkan. Ini alat soleh. Mana? Yang pertama ada yang disebut dengan zikir jahar namanya. Zikir apa? Jahar. Zikir jahar adalah zikir yang harus terucap dan terdengar. Terucap dan terdengar. Lafadznya tak lainnya tak bukan, yakni abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi mohon maaf, zikir la ilaha illallah yang diajarkan dijazakan malam hari ini oleh guru agung kita Pengarsahabah bukan zikir la ilaha illallah yang hanya sekedar diucapkan atau di lisan. Karena kalau hanya sekedar diucapkan di lisan, dari kecil pun kita sudah terbiasa mengucap la ilaha illallah. Bahkan burung beo pun kalau dilatih pasti bisa. Tapi zikir la ilaha illallah yang dijazakan malam hari ini pada malam yang mulia ini, yaitu zikir la ilaha illallah yang harus bisa meresap ke kulit, ke tulang, ke daging, ke sumsum, nyatu dengan darah kita, langsung ngalir ke hati kita. Caranya lihat dulu ke sini semuanya. Pertama, pejamkan mata, tundukkan kepala, tarik nafas yang dalam. Usahakan sekali mengucap la ilaha illallah, sekali tarikan nafas. Lihat saya, tundukkan kepala, lihat dulu ke saya. Angkat, rasakan dari bawah pusar sampai tegak kepalanya. Lihat. La sampai tegak kepalanya. Angkat, rasakan, menjalan dari bawah pusar. Kata Pengarsahabah, kalau posisinya lagi duduk di bawah, rasakan dari bawah pusar. Tapi kalau kita sedang berdiri, rasakan dari bawah bumi yang paling bawah, rasakan mengalir. Harus terasa sampai ke ubun-ubun. Kenapa itu zikir diajarkan harus sampai terasa ke otak kita, ke ubun-ubun? Karena otak, pikiran, ini sentral, pusat. Kalau otak pikiran kita yang biasa dipakai zikir, dipakai ingat kepada Allah, maka otak pikirannya tidak cuma mikirin masalah perut dan tidak cuma mikirin masalah urusan di bawah perut. Apa masalah perut? Masalah dunia. Seolah-olah kalau kita nggak makan sehari dua hari bawaannya akan mati saja. Padahal yang ngasih mati siapa? Yang ngasih hidup siapa? Maka otak pikiran yang biasa dipakai zikir kepada Allah, ingat kepada Allah terus, maka senantiasa otaknya yakin bahwa yang memberi makan kita, memberi hidup kita, memberi mati kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilatih keyakinan kita. Kedua, otak pikiran yang dipakai zikir, ingat terus kepada Allah, tidak cuma mikir masalah urusan di bawah perut. Apa urusan di bawah perut? Nafsu. Nafsu kata Pengarsahabah bukan dihilangkan tapi dikendalikan. Otak yang biasa dipakai untuk berzikir mengingat Allah, maka dia akan terbiasa pandai mengendalikan hawa nafsunya. Karena bisa jadi rumah tangga kita yang harmonis, pertemanan kita, persahabatan kita, perkumpulan kita yang baik-baik akan rusak gara-gara salah satunya tidak bisa menjaga hati, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dikendalikan oleh zikir. Makanya angkat dari bawah pusar sampai tegak kepalanya. Lihat. Sampai tegak, lalu hujam ke hati sebelah kanan, tundukkan kepalanya ke hati sebelah kanan. Ilaha ke hati sebelah kanan, lalu habiskan napasnya, hujam ke hati sebelah kiri sampai bidor syadid dengan pukulan yang menghantam dengan tujuan yang keras. Allah. Habiskan napasnya. Soalnya kita sedang menatap, sedang latihan kembali kepada Allah. Lihat sempurnanya begini. La ilaha illallah. Habis. Bisa tundukkan kepala, bersihkan, tundukkan kepala, pejamkan matanya, tundukkan kepala 3 kali, dijazakan talqin zikir jahanam. Angkat nanti kepalanya sampai tegak, ucap ke kanan dulu, baru habiskan napasnya ke hati sebelah kiri sambil tundukkan kepalanya ke hati sebelah kiri. Bareng-bareng dengan saya. 1, 2, tarik nafas. 3. La ilaha illallah. Lagi 2, 3. La ilaha. Baik, 2, 3. La ilaha illallah. Tutup dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala وترفعنا به عندك والتوكل وتبلغنا والصلاة من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات إن الذين يبايعونك إنما يبايعون يد الله فوق فمن نكث ولا نفسك يا حضرة النبي المصطفى محمد
Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ikhwan awat rahimahullah, itu yang pertama, zikir jahar namanya, harus terucap, harus terdengar. Lapanya tak lainnya tak bukan yakni la ilaha illallah. Diamalkan setiap habis sholat fardu yang 5 waktu minimal 165 kali kita berla ilaha illallah. Tapi kalau waktunya sedang sibuk, sedang di jalan, sedang sempit sekali, cukup 3 kali saja seperti yang barusan dicontohkan. Tapi kata pengajar sahabat dikodok ketika waktu kita luang sebelum tidur, maka zikirnya tadi yang dari pagi ngetilu tilu terus gitu ya, gantian. Apalagi kita banyak keinginan, banyak kemauan, banyak hajat, banyak cita-cita yang belum diijabah oleh Allah, maka zikirnya tidak cukup dengan dengan 165, tapi zikirnya harus lebih banyak, lebih baik. Insya mudah-mudahan Allah mudahkan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya, ada yang disebut dengan zikir khafi namanya. Zikir apa? Khafi. Zikir khafi adalah zikir perbuatan hati. Kalau badan saja supaya sehat, pakai olahraga, pakai minum vitamin, maka hati kita pun supaya sehat, supaya terus hidup, maka harus dilatih, harus dialpah. Caranya dengan zikir khafi. Gimana caranya? Rasulullah mengajarkan kepada kita, dicontohkan oleh guru agung kita para sahabat, tawajuh namanya. Tawajuh gimana? Tundukkan kepala kita ke hati sebelah kiri. Lihat, bila perlu tempelkan dagunya di dada sebelah kiri. Ya, tuh. So, coba. Kiri. Kalau yang madhab saya berarti kirinya ke sana. Tundukkan ke kiri. Lihat lagi ke saya. Selama menundukkan kepalanya ke kiri, pejamkan matanya, rapatkan bibirnya, tekuk, dirapatkan giginya, tekuk lidahnya, tempelkan, rasakan lidahnya nempel ke langit-langit atas. Maksudnya apa? Tidak memberi kesempatan sedikit pun lisan ini untuk berucap apapun. Biar saya saja yang membimbing dengan ucapan, cukup hatinya saja yang mencerit mengikuti dalam hati. Apa yang selalu harus ada dalam hati? Ini lafadznya. Allah. Ngasih tahu lagi, ajaran yang diajarkan oleh guru agung kita harus 4 ketukan. 4 ketukan. Kalau ada dengan nada beda atau dengan ketukan yang berbeda, berarti itu bukan dari guru agung, bukan dari pengusaha. Ini diseragamkan selalu. Allah. Apa? Hu di sini adalah ismu dan ismu Allah, kumpulan nama-nama Allah, semuanya ada di situ. Jadi bukan Allah, tapi Allah. Bisa? Yuk, tundukkan kepala ke atas sebelah kiri. Ke kiri. Bersihkan hati. Ini saatnya kita mencerit mohon ampun kepada Allah yang punya segalanya. Bersihkan. Jangan rapatkan bibirnya, jangan membuka mata sebelum saya izinkan untuk membuka mata. Rapatkan bibir, rapatkan giginya, tekuk lidahnya, rapatkan. Biarkan saya saja membimbing ucapan, jamaah cukup mengikuti dalam hati masing-masing. Ngecerit, biar kencang, tapi di hati saja. Ikuti dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Terus bisa jadi ibadah kita selama ini hanya sampai ke sajadah saja, dan hati kita masih suka melayang kemana-mana. Ingat, selain itu, maka mulai detik ini, jangankan sedang sholat, sedang ibadah, dimanapun, di mobil, di motor, di jalan, di dapur, di WC sekalipun, lisannya rapat tapi hatinya selalu ada ini. Bisa jadi doa-doa kita selama ini belum Allah ijabah, karena ternyata masih banyak dosa-dosa kita yang belum Allah ampun. Mulai detik ini mohon ampun kepada Zat Maha Pengampun. Bukan cuma ngomong astagfirullahaladzim, tapi hadirkan di hati kita Zat Pengampun. Mana Zat Pengampun ini?
Allah, Allah. Ceritkan terus lebih keras dalam hati. Mohon ampun. Allah, 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 Allah. Terus kita ingin membahagiakan orang-orang tercinta kita, anak, istri, suami kita, terlebih orang tua kita. Tapi ada di antara kita orang tua yang sudah kembali kepada Allah, tapi kita belum sempat membahagiakan mereka. Kata Abah, bahagiakan mereka dengan cara hadirkan zat penyelamat dalam hati kita. Mana zat penyelamat ini? Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ingin membalas budi akan segala kebaikan orang tua kita yang belum sempat kita bahagiakan. Kita sering membuat mereka menangis hingga mereka kembali kepada Allah. Mereka belum merasakan perjuangan mereka yang menyekolahkan kita sehingga kita punya kerjaan, punya penghasilan. Ketika kita punya penghasilan, kita belum bisa memberikan kebahagiaan buat orang tua kita karena mereka kembali kepada Allah. Maka kata Abah, selamatkan mereka semuanya, beri kebahagiaan mereka semuanya dengan cara hadirkan zat penyelamat dalam hati kita. Sebutkan nama orang tua kita, hadirkan zat penyelamat dalam hati kita. Mana zat penyelamat ini? Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Kita ingin rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, penuh dengan ketenangan, ketentraman, tapi justru hati kita jauh dari ketenangan. Mulai detik ini hadirkan zat penenang dalam hati kita. Mana zat penenang ini? Allah, 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 Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus ceritakan biar kencang dalam hati kita masing-masing. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Kalau selama ini kita sering kecewa dan dikecewakan oleh orang-orang tercinta kita, karena kata Abah, kita terlalu berharap lebih kepada makhluk. Kita lupa kepada zat yang sering kita kecewakan tapi tidak pernah mengecewakan kita. Kita sering mengecewakan zat yang tidak pernah meninggalkan kita walaupun sehasrat. Maka detik ini kembali kepadanya. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Detik ini pula katakan kepada hati kita masing-masing, hei hatiku yang selama ini merasa diri paling pintar, merasa diri paling benar, merasa diri paling berjasa, merasa diri paling segalanya. Mulai detik ini keluar semuanya dari hatiku. Biarkan di hatiku hanya ada iri. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Mulai detik ini kalau mau mencerit bukan dengan lisan ini, tapi ceritkan dengan Allahu Allah di hati. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Mulai saat ini selama detak jantung masih berdetak, helaan napas masih bisa dihela. Setiap helaan napas kita, setiap detak jantung kita hanya diiringi dengan ini. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Allah berfirman, celaka bagi manusia-manusia yang dalam hatinya tidak pernah ada ini. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Buka matanya, buka matanya. Al-Fatihah. Iya kalau dia Islam di sirata Islam sirata ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Jemaah ikhwan akhwat rahimakumullah, kalau zikir jahar lapannya la ilaha illallah diamalkan siapa sholat fardu 5 waktu, waktunya tetap. Tapi kalau zikir khofi kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, seperti saat ini semua jamaah sedang menatap saya, sedang mendengar suara saya, tapi hatinya jangan kosong. Terus dalam hatinya, apa yang harus ada dalam hatinya? Sebutkan. Lagi. Sekali lagi.
Cukup detik ini saja diucapkan oleh lisan ini. Untuk selanjutnya biarkan itu menjadi pekerjaan hati kita, rahasia hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat kepada semuanya, wabil khusus kepada Bapak Yani dan keluarga besarnya yang malam hari ini sudah dipilih oleh Allah melalui kejaman rahmaniyah guru agung kita, tempatnya dijadikan roboh dari jannah. Roboh bukan cuma tempatnya, karena orangnya sudah mendapat talqin zikir, sudah punya roboh, maka ketika orang itu duduk dimanapun, di lapangan, di mobil, di angkot, terlebih di rumahnya sendiri, maka otomatis tempat itu menjadi roboh karena diduduki oleh roboh. Alhamdulillah. Untuk besok hajatnya bagi Allah berkahkan, lancarkan, mudah-mudahan dapat yang soleh, keluarganya sakinah mawaddah warahmah mutma'innah ada dalam kecenderaan rahmannya aku lakukan itu. Untuk seluruh pengurus Al-Matin sekali lagi berujang maulid, selamat maulid yang ke-5. Kita terus istiqomah dengan mengamalkan melestarikan agenda doakan kita terus dimanapun cara. Al-Matin di beberapa momen pun selalu disebut keluar dari lisan mulia dua kita. Kalau Al-Matin jadi kebanggaan. Alhamdulillah. Karena murid yang baik itu bukan selalu murid yang membangga-banggakan gurunya, tapi murid yang lain juga adalah murid yang dibanggakan oleh guru. Biar kita semuanya dijadikan murid jadinya pemirsa ada, sehingga mudah-mudahan limpahan berkah karomah Guru Agung terlimpah untuk kita, wabil khusus di kampung Cibogok. Ditetapkan malam hari ini ada roh, mudah-mudahan menturunkan roh selanjutnya melalui berkah karomah Guru Agung, berkah sekali sama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Maafkan saya lahir batin. Mudah-mudahan dengan berkah karomah Guru Agung kita dipertemukan lagi di roh selanjutnya.